Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, Siti Rafena. Kali ini saya ingin mau membahas mengenai kritik sastra pada anak pada era sekarang ini. Bagaimana bentuknya? Check it out. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada penonton setia saya yang masih saja menonton dan mau menunggu uploadan video saya yang terbaru. Sedikit for your information kepada teman-teman bahwa tugas mata kuliah kritik sastra ini adalah tugas terakhir saya. Nah, maka dari itu teman-teman pasti mau menunggu video yang akan datang, tapi mengenai hal yang lain lagi gitu. Sedikit sedih ya gitu, tapi sedikit bahagia juga. Langsung saja kita masuk bagian pembahasan. Memang nggak sedikit bising karena ini adalah anak SMA lagi ujian, jadi para anak-anak orang tua lagi menjemput gitu jam 10 ini. Langsung saja kita masuk bagian sastra anak. Kali ini saya ingin mau membahas mengenai sastra anak pada bagian pengertian, jenis, dan serta contohnya. Pengertian dari sastra anak. Berikut ini adalah pengertian dari sastra anak menurut para ahli. Yang bagian pertama yaitu adalah sastra anak adalah karya sastra yang dibuat secara khusus untuk dipahami oleh anak-anak yang berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu tentang mengenai dunia anak-anak pada usia 3-12 tahun. Itu menurut Puryanto tahun 2008. Nah, bagian yang kedua, Hun berpendapat bahwa sastra anak sebagai buku bacaan yang dibaca oleh untuk secara khusus dicocok untuk dan dikhusus untuk pula memuaskan kelompok anggota yang disebut dengan anak-anak gitu. Itu disebut dengan Witakania pada 2008. Nah, bagian yang ketiga adalah sastra anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Nurton pada tahun 1993. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pengertian dari para ahli mengenai sastra anak adalah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang nilai estetika, yang hiburan, yang secara keseluruhan yang dapat dipahami oleh anak-anak yang berusia 3-12 tahun. Nah, disampaikan lewat orang tua lebih dewasa sekiranya, ibaratnya di sekitarnya, seperti orang tua, kakak atau guru, dan media sosial lainnya. Kalian pasti bertanya, apakah lewat karya sastra seperti dongeng itu bisa dikatakan sastra anak? Saya akan menjelaskan jenis dari sastra anak. Jenis sastra anak ini biasanya lebih simpel dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak seperti pengertian tadi. Nah, sastra anak tersebut bukan hanya terdapat pada dongeng, bisa juga terdapat pada puisi ataupun dengan lagu anak-anak. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai karya dongeng gitu. Nah, tentu saja lewat karya yang didongengkan atau diceritakan kepada anak-anak oleh orang tua dapat mengajarkan kepada anak antara perbedaan tokoh jahat dengan tokoh baik ataupun tokoh yang durhaka, yang dapat diaplikasikan secara langsung dapat mengumpamakan anak itu sebagai contohnya. Dan tidak lupa mereka berpesan agar anak untuk menjadi anak yang lebih baik dan taat kepada orang tua. Contohnya kita ambil dalam pada cerita tentang legenda Tangkuban Perahu, yang mana mengenai tokoh Sang Kuryang kepada anaknya, dan orang tua akan berpesan jangan seperti Sang Kuryang yang durhaka kepada ibunya. Padahal ibu sudah merawatnya dari kecil dan membesarkannya dengan susah payah. Biasanya karakteristik dari cerita fantasi ini diantaranya adalah tokoh yang ditampilkan biasanya hampir semuanya hasil imajinasi. Misalnya saat berbicara dengan hewan, hantu, dan lainnya. Lalu cerita selalu ditandai dengan konflik antara si jahat dan si baik dengan latar waktu bisa kapanpun, baik masa lalu, masa sekarang, ya masa akan datang yang ada di luar bayangan manusia. Biasanya berkaitan dengan
kehidupan masa depan dengan kecanggihan dan teknologi lain-lainnya. Intinya menceritakan masa lalu atau masa depan yang tentunya baik untuk kedepannya, untuk masa depan si kecil gitu. Cerita anak adalah cerita dan metafora kehidupan. Maksudnya adalah di dalam cerita anak terdapat butir-butir bekal hidup yang akan dibawanya sampai kehidupan dewasa. Nah, selain itu, cerita anak yang sederhana biasanya diangkat dengan tradisi kehidupan nyata, seperti nasihat yang tersirat dari sebuah cerita yang dapat dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, sastra anak adalah cerita dari kehidupan nyata yang dikemas secara ringan untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Oke, baik, saya akan mengambil contohnya pada cerita Kancil. Kalian pasti tahu dong tentang cerita si Kancil dan si Buaya. Biasanya ditayangkan pada TV Malaysia yang berjudul dengan Kisah Pada Zaman Dahulu. Nah, kalian dapat lihat bahwa cerita yang disajikan lebih menarik dan banyak mengandung pengajaran dan pesan yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, dalam cerita tersebut, bahasa yang digunakan lebih ringan sehingga anak-anak menyukai film tersebut dan mudah dipahami. Ditambah lagi, karakter dari tokoh yang dibuat lebih jenaka sehingga membuat anak-anak suka dan tertawa. Berikut cuplikannya. Jangan gelojoh sangat makan tu. Nanti tercakit. Itulah, pergi lagi. Aku nak tu. Aku nak itu. Aku nak yang itu. Aku nak yang itu. Nah, seperti kalian ketahui yang telah saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sastra anak ini juga lumayan banyak, seperti dikemas dalam musik, puisi, cerita, dongeng, atau yang lainnya. Namun, seperti kalian ketahui bahwa cerita anak-anak sekarang sudah semakin sedikit. Maka dari itu, sebagai generasi muda, termasuk saya sendiri, lebih baiknya kita akan mengembangkan mengenai sastra anak untuk kedepannya, untuk masa depan anak-anak gitu. Seperti kita ketahui bahwa dunia sekarang ini yang sangat canggih dengan banyaknya unsur-unsur dari luar membuat anak lebih cepat melihat konten-konten yang berbau dewasa, jadi tidak sesuai dengan umur gitu. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda dan orang tua harus menjaga generasi anak-anak, generasi anak-anak supaya lebih menontonkan sesuai dengan usianya. Oke, sekian dulu yang video dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.